Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Afif Aditya Channel bersama saya Muhammad Afif Aditya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jersey lagi, jersey sepak bola. Setelah kan sebelumnya, dua video sebelumnya itu kita keluar dari tema jersey ya, lebih ke vlog sepeda, nyobain kamera SVs S1C. Nah sekarang kita balik lagi ke tema jersey sepak bola. Jadi pada video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu istilah-istilah dalam dunia jersey. Jadi kan ada beberapa istilah yang udah nggak asing lagi lah bagi pecinta jersey, kayak BNWT, BNIP, BNWOT, replika version, supporter version, player issue, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, kita awali dari yang pertama, yaitu istilah grade-grade dari jersey original. Yang pertama ada player issue. Player issue itu adalah jersey resmi ya, jersey original yang dijual oleh store resmi suatu klub atau suatu aparel yang spesifikasinya itu sama persis sama yang dipakai sama pemain. Nah, untuk player issue sendiri, contoh yang saya miliki adalah jersey Persib 2014 ini ya. Ini jersey player issue. Player issue Persib 2014 ini yang paling mencoloknya dari logo Persibnya ya. Karena yang untuk replikanya itu, nah logonya seperti ini, woven timbul gitu kan. Terus bahan jersey-nya juga beda. Kalau yang player issue ini lebih banyak porinya karena kan dipakai untuk main tuh. Nah jadi kan otomatis butuh jersey yang cepet kering lagi gitu setelah dipakai berkeringat gitu kan. Dibutuhkan suatu teknologi atau bahan yang bisa mendukung si pemain nyaman gitu, lebih nyaman saat bermain. Kemudian ya player issue itu biasanya dibikin lebih ringan ya dari segi bahannya. Soalnya kan pasti pemain juga inginnya jersey-nya itu ringan, gak ngeganggu saat main gitu. Pokoknya nyaman untuk digunakan saat main gitu. Kemudian ada replika ya, contohnya jersey Persib Home yang ini. Replika itu spesifikasinya beda sama yang dipakai pemain. Mulai dari bahan juga biasanya beda, tapi tergantung tiap aparelnya sih. Nah, terus ya sengaja dirancang lebih murah gitu kan buat menekan biaya produksi ya, supaya harga jual si jersey-nya juga kan lebih terjangkau, karena replika itu biasanya kan buat supporter gitu. Jadi harganya juga bakal lebih murah gitu. Kemudian ada juga di antara player issue dan replika itu ada satu grade lagi, tapi jarang ada, yaitu player to replika atau P2R. Jadi player to replika itu gabungan ya, spesifikasi si jersey-nya gabungan. Jadi ada yang spesifikasi player issue-nya, tapi ada juga beberapa bahannya mengikuti si replika gitu. Jadi namanya player to replika. Biasanya di jersey Nike itu ada tuh P2R itu biasanya. Tapi memang lumayan jarang sih. Saya juga kebetulan gak punya yang P2R itu. Oke, lanjut supporter version. Nah, supporter version ini bisa dibilang grade yang paling bawah ya dari jersey original. Kenapa dibilang gitu? Soalnya supporter version itu dari nama aja udah kelihatan gitu ya, supporter, dikhususkan untuk supporter. Jadi kalau yang saya lihat sendiri, beberapa aparel itu supporter versionnya itu spesifikasinya memang jauh ya dari player issue, bahkan sama replika juga jauh gitu. Pokoknya ya bahannya, detailnya itu biasanya memang dimodifikasi sedemikian rupa supaya si harganya itu lebih terjangkau, ya, supaya supporter bisa membeli produk tersebut. Walaupun berbeda dari segi material, dari segi detail, tapi kan tetap original gitu. Soalnya yang ngejualnya itu kan resmi dari store-nya. Nah, salah satu jersey supporter version yang saya punya adalah jersey ini.
PSIR Rembang dari aparel PSI Sport. Biasanya ya seperti saya tadi bilang, beda di bahan kain, detailnya juga biasanya beda sama player issue. Tapi emang kebetulan kalau jersey PSIR dari PSI Sport ini sama si player issue-nya tuh nggak begitu beda ya spesifikasinya, cuma di bahan kainnya doang. Nah, bisa dilihat ini dari PSI Sport juga, tapi ini PSMP ya. PSMP ini player issue-nya kain belakangnya itu kayak berpori gitu, mirip sama kain mesh itu. Sedangkan yang tadi Super Fashion PSI Sport PSIR Rembang itu enggak. Jadi bahan kainnya depan belakang sama gitu. Oke, nah kita lanjut lagi ya ke istilah berikutnya, yaitu short sleeve dan long sleeve. Short sleeve dan long sleeve itu sebenarnya cuma beda di lengan. Jadi short sleeve itu lengan pendek seperti yang saya pakai, dan jersey-jersey yang koleksi saya juga ini short sleeve semua sih sebenarnya. Sedangkan long sleeve itu ya yang lengan panjangnya itu, cuma beda di lengan. Jadi kalau SS dan LS biasanya kan singkatan, short sleeve dan long sleeve, atau lengan pendek dan lengan panjang gitu. Oke, next ada MW atau match worn. Jadi jersey match worn itu adalah jersey yang dipakai oleh seseorang pemain di suatu pertandingan. Jadi jersey-nya itu memang benar-benar jersey yang bekas tandingnya seseorang pemain. Bisa jadi bekas tanding di pertandingan resmi atau non resmi gitu kan. Kenapa jersey match worn bisa ada di tangan kolektor atau supporter? Ya itu kan tergantung ya, mungkin ada yang memang pemberian langsung dari pemainnya, ada yang karena mungkin jersinya dilelang gitu atau dijual gitu kan, macam-macam lah. Terus selanjutnya itu ada MI atau MP, yaitu match issue atau match prepare. Mirip sama match worn, tapi buat match prepare ini adalah jersey yang dipersiapkan untuk dipakai oleh pemain, tetapi akhirnya tidak dipakai karena pemain tersebut tidak main dalam pertandingan tersebut gitu. Kemudian ada jersey leisure, yaitu jersey yang dipakai oleh sebuah klub untuk latihan atau juga untuk pemanasan sebelum pertandingan. Nah, jadi emang jersey leisure ini khusus dipakai saat latihan aja ya, atau sama pemanasan gitu, bukan dipakai tanding biasanya. Biasanya juga spesifikasinya beda gitu. Kalau jersey training tuh ya lebih simpel biasanya. Kemudian ada jersey anniversary. Jadi jersey anniversary itu ya memang spesial ya buat suatu klub, karena itu memperingati berdirinya klub. Misalkan anniversary 50 tahun, anniversary 80 tahun dan sebagainya. Kalau untuk 100 tahun sendiri itu ada istilah tersendiri, yaitu jersey centenary biasanya. Terus biasanya ada apa ya, kayak semacam MDT gitu, khusus memperingati si anniv dari klubnya tersebut gitu kan. Selanjutnya ada jersey vintage atau jersey jadul gitu. Jadi ini adalah jersey keluaran lama ya, jersey musim lama, mungkin jersey 80-an, 90-an. Itu biasanya harganya juga melonjak banget, soalnya kan langka gitu, rare banget malah bisa dibilang, makanya harganya melonjak gitu kan. Kemudian jersey vintage ini juga kenapa harganya bisa naik selain rare, karena ada sisi sejarahnya juga mungkin kan. Kemudian ada sisi apa ya, semacam kita dibawa nostalgia gitu sama jersey 90-an itu kan, mungkin ada ciri khasnya beda gitu sama jersey modern yang keluaran sekarang gitu kan. Itu untuk jersey vintage. Kemudian kita masuk ke istilah lain, yaitu BNWT, BNWOT, dan rekan-rekannya gitu ya. Jadi BNWT itu apa? BNWT itu singkatan dari brand new with tag. Jadi jersey-nya itu masih jersey baru ya, belum pernah dipakai juga mungkin ya. Pokoknya masih ada tag dari bawaan si aparelnya. Nih contohnya jersey yang saya pakai ini masih BNWT nih. Masih ada tag dari Slam N24-nya. Nah, posisi si tagnya sendiri bervariasi ya, tergantung aparel. Kalau persikap dari aparel Slam N24 kan tadi ada di belakang leher. Nah, kalau untuk
MBB yang tahun kemarin Kalteng Putra itu ada di lengan. Terus untuk Nike juga musim 18-19 Chelsea ini juga di lengan, dan Nike ini ada 2 ya, kanan kiri tagnya. Itu brand new with tag atau BNWT. Terus ada BNWOT. Jadi BNWOT itu sama BNWT cuma beda di tagnya ya. Jadi BNWOT-nya itu kan without tag. Jadi jersey yang masih dalam keadaan baru atau belum pernah dipakai, tapi si tagnya itu udah nggak ada gitu, udah dilepas atau udah udah digunting gitu. Terus ada juga brand new inbox atau BNIB. Jadi kan beberapa jersey itu ada yang memang dia tuh pakai box ya. Terus di dalam boxnya itu biasanya nggak cuma jersey, ada shawlnya, ada polo shirt, ada gelang dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh box dari jersey SMP ya, yang tadi PSI Sport itu. Di dalam box ini tuh, ini udah saya keluarin sih. Nah di sini ada shawl, ada gelang juga, kemudian di sini ada polo shirtnya juga nih. Terus ada lagi BNIP atau brand new in plastic. Jadi ya jersey baru yang masih ada di dalam plastiknya, plastik bawaan dari si aparelnya. Untuk contohnya saya udah nggak ada ya, karena jersey saya udah dikeluarin semua dari plastiknya, jadi saya nggak ada contoh BNIP. Terus ada BNIB tapi bukan box, bag, brand new in bag, jadi dalam tas. Ya mungkin jersey Persebaya replika yang 2019 kemarin juga ini masuknya ke bag ya, nggak tahu plastik sih ini ya, mungkin BNIP nggak tahu BNIB lah, pokoknya itu. Untuk yang brand new in bag yang benar-benar bag itu sebenarnya yang 2020 ini kan, jadi benar-benar dikemasnya tuh sepaket sama tas gitu kan, yang Persebaya 2020 ya. Yang 2019 ini mungkin plastik lah ya, kita anggapnya plastik. Jadi si jersey-nya di sini. Kemudian di luar itu disebutnya used ya, kalau udah dipakai istilahnya used gitu kan. Used ini sendiri ada beberapa grade lagi ya. Maksudnya ada beberapa tingkatan kondisi, mulai dari yang masih bagus sampai yang udah banyak minusnya gitu. Jadi yang paling atas itu dibilangnya min. Itu kondisinya 9 ke atas lah. Jadi mungkin udah dipakai tapi dipakainya paling 1-2 kali, dan dipakainya itu biasanya cuma buat jalan-jalan, pergi dan lain sebagainya. Kemudian kondisi selanjutnya di bawah min itu ada excellent. Excellent itu mungkin 8,5 sampai 9 lah ya kondisinya. Jadi udah pernah dipakai olahraga, futsal, mabol dan lain sebagainya, tapi kondisinya masih bagus gitu. Kemudian di bawahnya itu ada VGC atau very good condition. Ini di bawahnya excellent ya, udah pernah dipakai olahraga. Terus udah ada beberapa minus di si jersey-nya, entah itu bobbles, pulse, atau mungkin crack juga gitu kan. Kemudian di bawahnya VGC itu ada good condition, ini di bawah 8 ya, mungkin 6,5 sampai 8 lah kondisinya. Itu pulse-nya ada beberapa mungkin, terus bobbles juga, terus crack juga udah lumayan kelihatan. Nah itu kondisi good. Terus di bawah itu ada fair. Jadi fair itu jersey yang kondisinya udah ya dibilang cukup parah gitu. Bobblesnya mungkin banyak, pulse juga ada, terus crack, bahkan si jersey si sponsornya udah mau benar-benar hilang dan sebagainya. Itu kondisi fair. Kemudian selanjutnya masih banyak istilah jersey yang belum saya sebutkan, tapi karena masih banyak itu dan durasinya mungkin akan memakan banyak waktu ya, jadi mungkin saya akan membuat video ini menjadi 2 part. Jadi untuk part 1 ini saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan info yang saya berikan ini dapat bermanfaat, menjadi informasi yang penting terutama bagi pemula ya, bagi pengoleksi jersey yang baru memulai hobi ini. Jadi memang ada beberapa istilah gitu kan dalam dunia perjersian ini. Itu baru sebagiannya, selanjutnya akan saya buat di
video part keduanya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Tunggu video part 2-nya ya.